Shalom Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu kelima setelah Trinitatis, terambil dari titah kelima sampai dengan ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, janganlah mengingini rumah sesamamu, janganlah mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar,
Aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam minggu ini, yang terambil dari Kidung Agung Bindu 2 ayat 1 sampai 13. Di ayat 13 kita nanti bersama-sama membacakan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Thank you.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Cor Ina Maria. Kita mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini.
Warta Pelayanan Minggu 9 Juli 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis, Allah Tritunggal, dengan topik minggu, mencintai hukum Allah. Kedua, informasi pelayanan umum. 1. Baptisan kudus khusus. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 Juli 2023, di ibadah pukul 6 WIB, dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus untuk satu orang anak, yaitu Jeremia Benedict Nainggolan dari WIB 8. 2. Pengukuhan pendeta fungsional. Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, di ibadah siang akan dilaksanakan acara pengukuhan pendeta Maridup Purba MTH yang datang dari HKBP Kapuk, Resort Kapuk, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dan akan melayani di gereja kita. Acara akan dipimpin oleh Praeses HKBP Distrik 21 Banten, Pendeta Juniaster Hutauruk STH. 3. Pemberkatan kasih Sintua pensiun. Pada hari Minggu 30 Juli 2023, gereja kita akan memberangkatkan pensiun 2 orang Sintua, yaitu Sintua Perlindungan Sitorus dari WIK 2 dan Sintua Ruliana Borsialoho dari WIK 7. Sehubungan dengan itu, A. Pada hari ini, Minggu 9 Juli 2023, di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk Sintua pensiun Sintua Perlindungan Sitorus dari WIK 2. B. Pada hari Minggu 23 Juli 2023, di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk Sintua Ruliana Borsialoho dari WIK 7. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpul sebelum khotbah, dan persembahan untuk Sintua yang memasuki masa pensiun setelah khotbah ke depan. 4. Konven pelayanan penuh waktu. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, di Gereja HKBP Kodia Tangerang, Resort Bonang Indah, akan diadakan konven pelayanan penuh waktu dan keluarga. Masuk pukul 10 WIB. 5. Kunjungan rohani NHKBP Tangerang Kota. Pada hari Jumat sampai dengan Minggu, tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2023, NHKBP Tangerang Kota akan melaksanakan kunjungan rohani ke HKBP Pringseu, Lampung, yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahaan STH. Semoga kunjungan ini berjalan dengan baik dan kemuliaan bagi Tuhan. 6. Kunjungan gerejawi Punguan Ina Kamis HKBP Tangerang Kota. Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, Punguan Ina Kamis HKBP Tangerang Kota akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Cakung, Resort Cakung, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, yang dipimpin oleh Bibel Pro Bertauli Hutauruk. Semoga kunjungan ini berjalan dengan baik dan kemuliaan bagi Tuhan. 7. Pembekalan perhalado dan keluarga. Dalam rangka kegiatan tahun profesionalisme HKBP Tangerang Kota akan diadakan pembekalan perhalado dan keluarga pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 8.30 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Sesi ini khusus dipersiapkan bagi para perhalado dan keluarga untuk memperkuat pelayanan mereka serta membangun dinamika keluarga yang saling mendukung dalam pelayanan. Pembicara dalam pembekalan ini adalah Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Diharapkan semua perhalado beserta keluarga atau suami istri untuk dapat mengikuti pembekalan ini. 8. Komitmen dan persembahan Gotilon HKBP Tangerang Kota tahun 2023.
dalam rangka menyambut pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dan pesta Gotilon yang akan dilaksanakan pada Minggu 12 November 2023, diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk memulai mengumpulkan persembahan Gotilon yang dikoordinasikan oleh Sintua Week masing-masing. 9. Pembekalan calon guru sekolah minggu. Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 pukul 17 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1 akan dimulai pembekalan untuk 8 orang calon guru sekolah minggu, yaitu 1. Dira Angelita Sinurat dari WIK 18. 2. Nyonya Indri Bormarpaung dari WIK 28. 3. Rio Bayu Putri Napitupulu dari WIK 7. 4. Krishna Margaret Huta Barat dari WIK 31. 5. Angel Sibarani dari WIK 1. 6. Fanny Sihaan dari WIK 36. 7. Citra Borsiombing dari WIK 14. 8. Christina Magdalena Sihaan dari WIK 21. 10. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan 1. Seorang putra bagi keluarga Bapak Renaldi Immanuel Silalahi dan Ibu Santri Elizabeth Sitohang pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2021 WIK 11 NRJ 211469. 2. Seorang putra bagi keluarga Bapak Anggiat Panjaitan dan Ibu Uci Francisca Boru Lumban Batu pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 WIK 6 NRJ 191312. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 11. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 9 Juli 2023 telah pindah huria keluarga Bapak Adi Suwardi Siburian dan Ibu Elsa Suryani Padang beserta 1 orang anak WIK 35 ke HKBP Kutajaya, Resort Kutajaya, Distrik 21 Banten. 12. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia seorang anak, Gina Giraya Siagian, tutup usia 3 tahun. Putri dari Bapak Ronald Siagian dan Ibu Junior Boru Siburian. Dan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, anggota Jemaat 4. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 13. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Disampaikan untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhalado di WIK masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Kor Seksi Ama HKBP Tangerang Kota.
Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Yesus
Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya boleh minta tolong untuk memperbesar volume suara. Terima kasih. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama di ibadah siang ini di minggu kelima setelah Trinitatis, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 7 ayat 15 sampai ayat 25 mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berkata ketika dia bergumul di Taman Getsemane kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 dan di dalam Markus 14 ayat 38. Apa yang mau dikatakan? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus mau mengingatkan dua kekuatan yang mempengaruhi hidup manusia. Keinginan daging dan anugerah roh. Manusia berdiri di dua keadaan ini setelah jatuh ke dalam dosa. Manusia dalam kerinduannya memuliakan Tuhan, tetapi dalam perilakunya sering mendukakan hati Tuhan. Dalam konteks jemaat di Roma hal yang sama terjadi.
Bukan hanya bagi jemaat, tetapi bagi Rasul Paulus. Dia hendak berbuat seturut dengan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tapi seperti yang kita dengar firman tadi dibacakan, dia melakukan apa yang tidak dia inginkan di dalam dagingnya, di dalam hidupnya. Hal itu dipengaruhi juga oleh adanya sebagian Judais yang mengatakan manusia dapat selamat dengan melakukan hukum Taurat. Lalu Rasul Paulus berpikir, apa yang mau dikatakan? Ini dapat dipahami ketika manusia dicipta oleh Tuhan. Maka manusia itu dituntun. Manusia jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya Tuhan memilih umatnya. Dan ternyata umatnya ini kadang-kala jatuh bangun. Mereka kadang nakal, kadang baik, bahkan mereka dibuang. Ketika di dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, mereka dituntun, diberikan hukum Taurat. Ini loh anak-anakku, supaya kamu dapat berjalan di dalam kehendakku. Supaya kamu tahu aku sangat mengasihimu. Ini saya berikan bagimu hukum Taurat. Titah yang menjagamu, yang menuntunmu. Ternyata ibu bapak saudara-saudara, mereka melakukannya tidak dengan sempurna. Dan selanjutnya Tuhan mengutus para nabi. Ternyata mereka juga tidak mampu mengikuti Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan mengatakan, sudah, berarti saya harus datang. Saya langsung yang datang bagimu. Menjadi manusia, bukan menjadi pohon dengan perkataan lain, bukan menjadi ciptaan yang lain, tapi menjadi manusia. Yang mengerti perasaanmu, yang mengerti hidupmu, yang mengerti bagaimana berkeringat, yang mengerti bagaimana menangis, bagaimana bercucuran air mata, bagaimana bercucuran darah. Itulah aku Tuhan datang bagimu sebagai manusia. Ternyata ibu bapak saudara-saudara, orang Israel, ahli-ahli Taurat masih bercokol. Manusia hanya hidup melalui hukum Taurat. Tidak ada yang lain. Maka Rasul Paulus mengatakan, betul. Ketika manusia melakukan hukum Taurat, mereka dapat hidup. Melakukan hukum Taurat ke-10, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama, dapat hidup. Tapi kenyataannya ibu bapak apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup melakukan tuntutan hukum Taurat secara sempurna. Sekali lagi, kalau ada yang mampu, memang selamat. Kalau ada yang mampu, Yesus Kristus tidak perlu datang ke bumi. Tapi tidak ada yang mampu. Mungkin di mulutnya dia mengatakan, aku percaya Tuhan. Tapi di hatinya dia mau berzina. Mungkin di mulutnya dia beribadah kepada Tuhan. Sesuai tuntutan hukum Taurat yang keempat. Tapi apa? Dia berbohong. Tidak ada yang mampu melakukan secara lengkap. Jadi untuk apa hukum Taurat? Ini yang mau dibukakan oleh Rasul Paulus. Sebagai orang yang menganut tuntunan firman Tuhan. Rasul Paulus percaya hukum Taurat itu adalah kasih Tuhan. Dan dia juga yakin betul ada orang yang selamat dengan melakukan hukum Taurat. Tapi sekali lagi tidak ada yang sanggup melakukan dengan sempurna. Manusia itu tetap di dalam dosa. Bahkan ketika hukum Taurat itu dikumandangkan, manusia seperti bercermin dan melihat, akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada ilah lain selain aku. Ternyata manusia itu mencari berhala yang lain. Maka dia dalam hati, oh Tuhan, ternyata aku tidak sanggup, aku berdosa. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Oh Tuhan, ternyata aku sembarangan, masih berdosa. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau bekerja. Ternyata 7 hari, bahkan 24 jam saya tetap bekerja Tuhan. Aku berdosa. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oh Tuhan, ternyata aku lupa betapa besar dosaku. Jadi hukum Taurat itu menjadi cermin. Dalam bahasa Batak, cerminan. Kita berkaca, oh Tuhan memberikan ini tuntunan kasih. Ternyata secara pribadi tidak sanggup melakukannya. Betapa celakanya diriku Tuhan. Jadi dengan apa manusia selamat? Apakah manusia masih boleh lagi mengatakan aku hidup? Aku boleh masuk surga dengan kekuatanku, dengan kebaikanku? Oh tidak. Manusia hidup hanya oleh kasih karunia Tuhan di dalam Yesus. Alanya sini roha, si basa-basa, dangadong besi pangasahonon, gugu, pikiran, nang pat, nang mata, nang pamangan, masalah dosudi. Semua berdosa. Akhirnya apa? Hanya oleh kasih karunia, anugerah. Itu yang perlu diimani. Itu yang perlu disyukuri. Sebagaimana Martin Luther mengatakan, sola fide, hanya oleh iman. Sola gratia, grace, hanya oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Sola scriptura, hanya oleh firman Tuhan atau kitab suci yang memberitakan kabar baik. Kita hidup bukan oleh hidup kita. Secara khusus dalam jemaat Roma Rasul Paulus mengatakan hanya oleh anugerah. Grace. Nama itu kan selalu kita rindukan. Kalau ada putri dikasih nama Grace, Gracia. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya kira tidak ada yang berani membuat nama anaknya. Karena terjemahan asli dari Grace, Gracia itu adalah gratis. Coba membuat anaknya si gratis. Ada yang mau? Hidup kita, hidup anak kita. Bapak ini si gratis. Opung si gratis. Tahu Grace itu gratis. Tidak dibeli. Cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Langsung diberikan. Gratis. Hidup kita ini gratis loh, Ibu Bapak. Grace, anugerah Tuhan gratis. Udara yang kita hirup ini gratis. Masih dapatkah saya membanggakan diri? Ternyata tidak dihitung, mulai bangun pagi tadi pagi, tidak dihitung berapa banyak oksigen yang saya hirup. Kalau di rumah sakit kan dihitung berapa tabung. Berapa tabung dari tadi pagi kita hirup oksigen pemberian Tuhan. Itu grace. Berapa tabung oksigen yang kita hirup selama 1 hari. Itu anugerah Tuhan. Berapa tabung oksigen yang kita hirup selama 1 minggu. Itu anugerah Tuhan. Gratis, grace. Berapa tabung oksigen yang kita hirup sepanjang hidup masing-masing. Coba kalau saya dikalikan sekarang kali 52 tahun. Karena bulan ini saya 52 tahun. Coba bayangkan berapa tabung itu. Kalau rata-rata kali 1 tabung itu kita taruhlah 100.000. 1 hari kita menghirup oksigen, kita taruhlah 1.000 tabung kali 100.000. Kalau nominal, udah berapa itu? Apakah masih ada yang kita banggakan dari dalam diri kita, ibu bapak saudara-saudara? Hidup kita yang terbatas. Zat besi berapa dia kita? Ada ke sekilo contohnya. Kalau dirupiahkan, ada sekilo zat besi, kita taruh 2 kilo kalaupun ada. Berapa harga besi sekarang? Kita taruh paku harganya 30.000 lah atau 50.000. Berarti 50.000 zat besi.
Zat kapur berapa? Kita taruhlah setengah kilo atau 2 kilo. Kapur berapa? 2 kilo. Ternyata kalau dihitung-hitung, hidup kita itu tidak berarti sama sekali, tetapi berharga di mata Tuhan. Nilainya tidak ada sama sekali. Bahkan disebut dari debu. Sian orbuk. Dari debu tanah. Orbuk nasomar lapatan. Dicipta, ditempa, dibentuk menjadi manusia dan diberi napas hidup. Diberi Tuhan cinta kasih. Dan dilindungi. Dituntun dengan hukumnya, ditegur melalui firman-Nya, disapa melalui kehadirannya di dalam Kristus Yesus, dan sekarang disertai di dalam kuasa Roh-Nya. Bilganya sini rohani Tuhan ya ke? Dak kebilangan nak kamang do inang. Tuk suha bilangan do. Jadi tidak ada alasan bagi saya, bagi kita mengatakan hanya kekuatanku. Dan tidak ada alasan bagi saya mengatakan Tuhan ini tidak baik. Tuhan itu tidak peduli. Akhirnya kadang-kadang kesal. Kesal kepada istri, kesal kepada suami, kesal kepada anak, kesal kepada atasan, kesal di tengah lingkungan hidup. Karena apa? Terlalu menuntut. Ini yang membuat manusia itu jadi bermasalah, terlalu menuntut. Jadi perlu do HP nama dalani ngulun dibolus. Bukan berarti kita tidak mengerti lingkungan. Manusia sering mencampuri yang bukan urusannya. Ini yang bukan membuat berat. Dan manusia kepo, kata anak muda sekarang. Ngularung berita, ayah anak masa. Asal dia mana? Kita langsung mencari tahu. Setelah tahu, hata sopisi mau ni dada, unak pabuah. Unak pabuah-buah, unak kita na dua do. Kain namay. Tong si eda na dua humadok, hata sopisi ko ni da, tu eda na patuluhon. Unak pabuah-buah. Hata sopisik alay marpisikan. Itu tong. Beredar semua. Dang adong be disipap be, dang adong be di peop, dang adong be na di pasobu songoni. Hata sopisik. Kita menghitung keterbatasan orang lain dan tidak melihat keterbatasan diri sendiri. Ini yang dihadapi oleh jemaat Roma. Orang-orang dari Judaisme mengatakan kamilah bangsa yang utama, kami yang terpilih, kami yang pertama, maka hanya hukum Taurat. Oh tidak, kata Rasul Paulus. Jadi memang, apakah saya bukan Yahudi? Saya Yahudi loh. Saya tahu arti hukum Taurat. Tapi Tuhan telah memberi anugerah ketika saya di jalan menuju Damsyik. Di jalan Damaskus. Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari situ dia menjadi anak Tuhan yang kekasih dan mengatakan demikian. Marjea ma'au molo sohu baritahon barita nauli. Celakalah aku jikalau tidak memberitakan firman Tuhan. Celakalah aku. Itu Rasul Paulus. Dia militan. Dan dia mengalami panggilan itu secara radikal. Nah itu dia. Apa itu radikal? Dari kata radik. Apa itu radik? Akar. Radikal, radik, mengakar. Tertancap dengan kuat. Bahwa firman Tuhan, keselamatan yang diberikan di dalam Yesus itu benar-benar mengakar di dalam hidupnya. Dan dia mengatakan, celakalah aku jikalau tidak memberitakan firman Tuhan. Ibu bapak, kalaupun saya cerita bukan mau menceritakan aib pribadi lepas pribadi, bukan.
Di 2 minggu terakhir ini saya menghadapi pastoral counseling untuk keluarga. Bahkan ada yang bercerita bagaimana hidupnya, dan itu semua tidak boleh saya kasih tahu saya berbicara dengan si A dengan si B. Satu yang dapat saya petik dari pertemuan itu, semua manusia butuh dianggap, diperhatikan, dipedulikan. Dan saya bersyukur ketika ada calon keluarga mengikuti pastoral counseling pranikah itu. Dan itu luar biasanya saya lihat. Bagaimana calon suami dan istri memahami berkeluarga itu adalah anugerah Tuhan, bukan kekuatan semata. Bagaimana kehadiran istri adalah anugerah Tuhan dalam hidup suami, dan sebaliknya. Bagaimana kehadiran anak di dalam keluarga itu adalah anugerah Tuhan. Itu bukan hanya kepentingan anak itu, tapi itu kepentingan orang tua juga. Ketika anak ada hadir di tengah-tengah keluarga itu anugerah Tuhan, maka rasa kebapaan, rasa keibuan itu terpenuhi dalam hidup manusia atau ayah dan ibu. Irang budo hono tak borak do gelekon. Nama sekolah atau satu pengiduanna. Kenapa rupanya? Tuhan menitipkan mereka dalam hidup kita karena Tuhan mau kita ikut melayani manusia dan bumi ini melalui anak-anak, melalui istri, melalui suami yang adalah berkat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pasu-pasu ni Tuhan ni do yak kamang do inang. Mau lihat ma bulu burak do pehita do gelek tai. Mau lihat ibu rap kita dohot nangakang kitai. Karena memang waktunya terbatas, tidak selamanya kita bersama mereka. Dan tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bersama-sama. Ada kalanya kita harus berjauhan satu sama lain. Hanya satu konsep, ketika kita bersama-sama, ketika kita di tempat jauh maupun dekat, ketika kita berbeda suku, Yahudi maupun non-Yahudi, maka benar apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yang jauh dan dekat dipersatukan dalam Kristus. Dia membawa berkat bagi yang jauh maupun yang dekat. Bagi siapa? Orang-orang yang berbeda suku, orang-orang yang berbeda prinsip, orang-orang yang berbeda kehidupan, status sosial. Artinya Tuhan itu adalah Tuhan dari semua. Itu juga anugerah. Tuhan itu bukan milik satu golongan Yahudi yang mengatakan Tuhan itu hanya milik kami. Tapi milik non-Yahudi, milik jemaat di Roma, dan milik kita juga sekarang. Itu anugerah. Tuhan memberikan itu bagi saya, bagi ibu, saudara-saudara. Maka jikalau anugerah itu ada bagi kita, dan kita mendengarkan dua kutub yang tadi saling tarik-menarik, bukan tidak mungkin dalam diri kita hal yang sama terjadi. Tapi kiri doneng mabanda denggan di rohata, tapi tindak kata berbeda. Nah ini dia. Tapi kiri doneng mabaik kecil rohani jolma, tapi perkataanku menyakiti orang lain. Tapi kiri do ikom masih haholongan hitung-hitungan di keluarga. Alai terjadi peperangan. Tapi kiri do untuk tidak egois. Tapi kenyataannya saya hanya memikirkan diri sendiri. Ini yang sering bertolak belakang. Karena tugas manusia bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bumi ini dan untuk Tuhan. Kalau setiap manusia berpikir hanya untuk dirinya dan golongannya, apa jadinya bumi ini? Dan kita kenang,
Ulang diri terus tapi kiri. Ala biasa ngamanca hita di huta baru menikah. Dia piriku inna tu amatai. Pirik tak. Dia sedokku, sedok tak. Oh, nggak terjadi pergeseran dari ku menjadi kita. Dia duku, aduk tak. Enggak, sudah kita. Jadi dia berpikir, oh, dangku be, ngahita be. Inna rohani natai. Tiba-tiba sakit, hacik besi wion ni nataon. Emang hua hoinang, sakit perut tak. Hacik butuh hatta. Adong buat tok pembedaan nih. Kalau dihalak batak gua dong saperut. Iya dong, dong aca butuha. Teman seperut. Ang udah Batak kadang gua dong butuha kan? Toh dong. Bakal luar biasanya orang Batak darahnya juga berbunyi. Makulinggo mudar. Anggo mudar ya kadongan nasing mengalir roh kamanginang. Mengalir. Mudar ya alak Batak berdenting, berdentang, berdentong. Ting. Itu. Toh do ba. Ang laku bereng marga 5 juta, oh to laku. Ayo to. Kubereng marga syahan, oh to laku 1 semanibil. Ayo to. Kubereng marga sibarani, oh hula-hulaku. Makulinggo. Itu to. Ada itu. Kubereng marga sinaga, oh lain dong aku. Kan begitu. Langsung grus ini. Kalau ada sukacita, kita sama-sama bersukacita. Kalau ada duka, kita turut merasakan duka. Itulah kelebihan halubian ni hamu halak Bataki. Kenapa enang? Oh kita. Kalau itu kita katanya mang, kita Batakon. Halubiata mudartai makuling. Itu dah. Dan itu berkembang di lingkungan. Tetap makuling berdenting. Ketika satu pekerjaan kita dengar suara PT ini, kita pernah di situ. Oh, kita pernah di satu tempat atau wilayah. Oh, misalnya seperti saya dari Palembang berangkat sekolah pendeta, kalau mendengar nama Palembang, karena saya berangkat tahun 91 dari situ, diberangkatkan sekolah pendeta ke Siantar. Asal mendengar Palembang, oh, Opodio katanya. Oh, langsung begitu. Mendengar marga Lubaturuan, oh, tulangi Inoku. Oh. Mendengar gereja HKB Tangerang Kota, oh, di situ saya melayani. Itu. Jadi dia berbunyi. Odona perlu yang kita dengungkan di sepanjang hidup kita sekarang. Bagaimana kepedulian itu berbunyi. Berbunyi. Rasul Paulus membawa itu supaya jemaat di Roma sama-sama berbunyi. Orang yang mengalami hatinya berbunyi, darahnya berbunyi, dia akan apa? Mengalami di dok kami Jawa tepo seliro. Tenggang rasa. Kalau sakit dicubit, jangan mencubit. Kalau sakit ditampar, jangan menampar. Kalau sakit dikucilkan, jangan mengucilkan orang lain. Itu yang terjadi diperlakukan oleh orang Yahudi bagi non-Yahudi. Kalau sakit dimaki-maki, jangan pernah memaki-maki. Kalau senang dipuja, pujilah dengan baik. Itu kan epistel tadi. Bagaimana Tuhan digambarkan seperti kekasih yang sedang kasmaran, saling memuja, saling memuji, bukan saling melemahkan satu sama lain. Epistel tadi itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau pertanyaan saya tanya itu hari Rabu Selasa. Ya amang. Ya do dipuji hamu inaton, akai naton manang nasugut adong gosak kita memuji nasida.
Dangaruk karowa. Amang. Inang, adakah dari antara Inang memuji dan mengatakan sama Amang tadi pagi sayang? Hah? Asini rohaknya mereka kamu. Ye. Angwa hula do nakingan nih. Ketika Inang mau berangkat kunjungan gerejawi, saya masih melayani sekolah minggu tadi pagi, dia berlari ke sana. Pak, saya permisi ya. Oh, saya kejar dia. Baru saya katakan, aku sayang kamu. Wah, kenapa? Ido pupuk di ngolutta. Ido pupuk. Saya pernah mengalami hal yang sama ketika bertemu teman yang lulusan sama-sama 90 dari Tarutung. Ayo ngam muda wa manginda. Saya melihat dia dan wajahnya seperti lelah, berbeban berat. Dan saya berpikir, jujur sudah 30 tahun lebih kan gak ketemu. Apa yang harus saya lakukan, saya pikir. Langsung saya foto dia. Saya minta nomornya, saya kirim foto itu. Langsung cerah. Karena aliran darah itu mengalir dengan baik. Dan wajah itu kelihatan semakin muda. Ibu bapak kalau mau melihat pasangannya semakin muda, pujilah. Katakan aku sayang kamu. Bau nang kutuk tuna asing bui tabain holong roh aku diho. Akamat tapi ya, memang halak bata agak mau lu madok holong roh aku kan. Iya mak. Opukku di hitan na jolo. Morolau tu pesta sada di jolo, sada di pu. Itu dia mau pung tu pesta. Mereka jalan baris one. Saking tabunya jalan bersama. Seperti tabu. Padahal sudah berjanji ketika menerima pemberkatan nikah tidak akan bercerai kecuali diceraikan oleh kematian dan jadi sirang sosinirang ihamatean. Ada itu. Ada nomor tupul di sini. Gila diresik saya coba. Saya tes juga. Jalan dari sana, jalan. Langsung duduk. Saya tegur laki-laki. Emang harus langsung duduk. Jadi gimana Mang Pendeta? Pegang tangannya dari sana, kasih duduk-duduk, ini kekasihmu, baru kamu duduk. Oh begitu ya Mang? Tapi aku malu Amang. Malu. Malu kamu mengasihi calon pasanganmu. Malu kamu saling mengasihi. Amang jane ya ke? Kamu inang maila do hamu makaholongnya mata. Todo. Akamat tamay lado hamama. Opung yalparo. Bagaimana? Ay dang biamang dak tu si biro habi. Enggak, sampai tua tu si doroha. Coba hamu manon. Unak pola di dok holong rohaku la tiup petangan nai. Nah, ini anak-anak muda tiru ini. Jangan baru menikah sudah minta hal-hal lain. Tiru. Harus dibiasakan menghargai pasangan dari dalam diri kita, maka kita juga sanggup menghargai orang lain. Itu yang diminta dari nafsu ini. Orang yang mampu menghargai dirinya, menghargai orang lain, berarti dia menghargai Tuhan yang memberi berkat dalam hidupnya. Itu kan? Enang jugul si pada jol may dongan itu bajinalang. Kenapa begitu? Sudah ada kawan yang sangat, pokoknya perilakunya sudah nggak ketulungan kata orang muda. Tapi kita selalu mendekat. Kenapa? Bahasa saya tapak kulingi ho halak nama baik kacik rohata. Bahasa. Satu jawabannya karena kita menghargai diri kita. Setiap orang yang menghargai dirinya akan selalu membuka diri bagi siapapun. Orang yang tidak sanggup menghargai dirinya, ini yang cenderung menjauhkan diri juga dari sesamanya. Di keluarga itu terjadi. Kita harus menghargai diri kita. Maka kita menghargai pasangan hidup kita.
Anggolani haci nasibata, dendam buat tuh amat tahun, kata seorang opung-opung pernah cerita sama aku begitu. Dendam gimana Inang? Udah berapa puluh tahun menikah, udah 35 tahun. Tapi sejak menikah sampai sekarang dendam katanya. Dendam? Berapa anak di rumah Inang? 7. Bagaimana dendam anaknya 7? Tapi itu kelebihan wanita Batak. Satu sisi, sekalipun sangat sakit, tetap harga diri dijaga sebagai buruni raja dan tetap melayani keluarga. Sani dotong merengo nih dah. Dan dia menjaga keluarganya. Sekalipun sudah sakit hati. Ayah rohamu haci rohamu tuinat tamang. Hiaru kan? Mekilah maksimal juta isan. Pernah kan? Inang pernah sakit hati sama suami. Au pehiaro haci rohaku tuinat. Kita sama. Pernah sakit hati sama saudara. Tapi kita dipulihkan oleh kasih Tuhan. Anggolani haci na si pata ngok na. Naing go supak kulingan sepanjang hari kan. Alay mula ne. Say mula ne dorohai. Tuhan seperti itu bagi saya, bagi ibu, bapak, saudara-saudara. Mula ne rohai. Nak penaung kejam, nak penaung kecit. Itu ibadah. Sabar iba haci roha. Akhirnya tetap kita saling melayani. Mula-mula haci tahun ini dong tibu kita bubar sudah. Bubar setiap hari. Bubar keluarga, bubar kakak beradik, bubar gereja. Tapi karena kita selalu mengampuni seperti Tuhan di dalam Yesus dan melihat karunia Tuhan itu ada di dalam hidup kita, bukan karena kekuatan kita semata, maka kita tetap solid. Kita tetap bersama, bergandengan tangan. Awal-awal memang sulit sama-sama senyum karena seperti memaksakan diri, tapi akhirnya jadi terbiasa. Odonani dokna pasomal-somal madirim tuhadaulaton. Latihlah dirimu beribadah. Bawa hadwalami. Maul daw senyum senda julu. Asa ulan namur hinggo. Bisa ngono. Marsya darjo senyum. Asai diingok jemati. Patuh udah mulu saya murhingi baka buti aso hasia iban ditai. Tapi enggak ada dalam hati sebenarnya tulus kok. Cuman kalau enggak pernah senyum baborak dok kamu nah. Jadi mula anu sang gerejaun ikut senyum bohita sama hita dah. Tapi jangan senyum di tengah jalan. Hati-hati. Membuka diri untuk senyum. Karena senyum itu menjadi olahraga wajah kita. Tertarik kiri kanan akhirnya jadi bersinar terang. Wah mang regar tohoro. Tohoro mang. Isen na maksirigar ne pudinay hamuna dua. Hodo di dok ngain na hamuna dua mang. Tuhan memberkati kita ya mang inang ya. Kalaupun tertawa jangan menuduh saya pendeta pelawak ya. Ya nang ya. Ora dok kebergumulat tadi porotibion. Songo situa nama jahaed dina jolo. Di porotibion. Di paradangolanon. Mandok di portibion, di paradangolanon. Di poro matibim, di para madangolmu. Dulu kan membaca ed di dokat di hita. Ibet dong. Luar biasa do perhalado nak sahatun waing. Ala sorong bukit deta dibacakan. Jerusalem, Jerusalem, ohuta nauli. Si Salem mertuana, si Uli inang baona. Akhirnya dibaca Jerulala, Jerulala, ohuta na Ala ni sigan na madok, gawarni si matua dok, gawarni
inang bau. Terjadi doi. Muluh buka. Nonaking ini pijakan saya harus saya perbaiki. Kalau tidak saya pasti begini. Jadi kelihatan tinggi sedikit. Bagaimana saya berkhotbah kalau begini? Jadi tadi kita kamar, turpuk dihita, sianon. Artinya apa? Jika kita kurang tinggi sedikit, kita naikkan dengan baik. Dan jika kita butuh merendah sedikit, ya merendahlah dengan baik. Kan begitu. Jangan hanya di atas, jangan hanya merendah terus, akhirnya tidak bertemu. Tapatibo tik alaunang rohata tapatibo. Holok tama tapatibo. Untuk siapa? Untuk sesama, untuk keluarga, untuk gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk kita dimanapun. Kasih itu semakin dinyatakan. Mula-mula kan no sanon sukunok kuma minggu naro amang ngaid kok holong rohap tina tadung mula gereja nari minggui nunga molena las maroha. Senang loh. Tidak jauh beda pendeta perhalado dengan orang tua kita. Orang tua kita sama juga seperti Tuhan. Tidak mengharapkan materi dari kita. Tapi ketika anak-anaknya saling mengasihi, maka orang tua itu senang. Saya juga sebagai pendeta melihat begitu. Kalau saya melihat keluarga saling mengasihi, saya senang. Tak boleh turi dada pamusak kumunilat kamu tu awalai. Ulo tahe. Mau lihat ma Tuhan. Dingga 2 kamat tahun, ina tahun, merperbui do jamitai. Saya percaya jemaat di HKB Tangerang Kota semakin luar biasa karena mengerti kasih Tuhan yang diberikan bagi saudara-saudara, bagi saya, bagi kita semua dengan cuma-cuma. Maka itu kita syukuri hari ini sesuai dengan topik minggu, mencintai hukum Allah. Artinya hidup dalam kasih tanpa membeda-bedakan orang, tanpa mau menganggap diri lebih dari orang lain, tapi menganggap kita adalah sebagai saudara. Saudara bukan hanya sedarah, tapi saudara adalah satu sumber penghirupan. Satu udara oksigen yang saya hirup, itu oksigen yang ibu bapak hirup di ruangan ini sekarang. Saudara satu sumber penghirupan, satu sumber penghidupan, satu sumber iman di dalam Kristus. Kita hidup di dalamnya. Oleh kasihnya ibu bapak, saudara-saudara dan saya hidup dan selamat. Oleh kasihnya kita beroleh kesempatan bersama-sama. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudara ketika pulang dari rumahnya siang hari ini atau pun kapan atau sejenak. Tuhan memberkati semua anak-anak yang kita kasihi, yang sedang studi dan melanjutkan studi, yang sedang mencari jodoh. Tuhan menyertai ibu-ibu, para janda, para duda. Tuhan menyertai yatim piatu dan anak-anak yang ditinggal. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudara. Kita bawa ke rumah masing-masing. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu menyembuhkan. Kasih Tuhan itu mengampuni. Kasih Tuhan itu anugerah. Kasih Tuhan itu bagian dari hidupku. Maka aku pun akan mengasihi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Memang sulit di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika apa yang kami pikirkan berbeda dengan apa yang kami lakukan. Ternyata Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Engkau memberikan Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Memberikan pengampunan. Bukan atas kekuatan manusia. Tapi oleh kasih-Mu.
maka siapapun di antara kami hendaknya tetap berserah ke hadirat-Mu. Sebagai orang tua, ayah dan ibu, sebagai anak, sesama saudara, dimanapun kami berada. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berduka atau sedang sakit. Tuhan yang menghibur dan menyembuhkan mereka dimanapun berada. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan atau jodoh, Tuhan yang memberkati. Bagi anak-anak kami yang sedang melanjutkan studinya dan sedang mengikuti ujian, Tuhan yang menyertai. Dan bagi siapapun kami di rumah masing-masing, di tempat pekerjaan dan di gereja-Mu Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Maka ketika kami pulang dari rumah-Mu ini saat ini, kuasa dan nama Tuhan yang kami muliakan, dan kehidupan yang daripada-Mu saja yang kami syukuri. Maka Tuhan, berangkatkanlah inang amang saudara-saudara kami ini di perjalanan pulang ke tempat masing-masing atau kemanapun hari ini. Beri semangat baru dan kekuatan, jauhkan dari mara bahaya dan pencobaan. Kami bersyukur karena hidup kami Engkau berkati, maka kami pun menjadi saluran berkat bagi sesama. Itu kehidupan kami melakukan hukum kasih-Mu. Berkati setiap pelayan dimanapun berada Tuhan. Berkati setiap program gereja-Mu, secara khusus HKB Tangerang Kota. Berkati kami anak-anak kecil dan orang tua. Hanya ke dalam genggaman kasih-Mu kami bersembah sujud. Ampunilah kami atas segala dosa dan salah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan tali kasih untuk pelayan yang akan memasuki pensiun, kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.